Lab Belajar Ibu mempersembahkan suara ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Halo, kembali lagi di podcast Suara Ibu, siniar tempat belajar kita untuk berbagi ilmu dan inspirasi. Nah, kali ini perkenalkan aku Sasa yang akan memandu podcast episode kali ini yang bakalan seru banget. Beberapa belakangan hari ini kita mendengar satu berita yang kayaknya kalau di sosial media itu hits banget tuh beritanya karena cukup menggemparkan. Kalau kita lihat di salah satu belahan dunia Eropa ya di atas tuh lagi summer tapi ada terjadi yang namanya gelombang panas atau biasa disebut heat wave. Nah, gelombang panas ini menyebabkan beberapa penduduk lokal di Eropa itu terkena yang namanya gelombang panas tersebut sehingga ada beberapa yang meninggal. Nah, aku mau cross check langsung sebenarnya sama beliau narasumber kita hari ini yang spesial banget yang langsung kita hadirkan dari Eropa gitu ya. Tapi kita nggak akan banyak bercerita sih tentang heat wave-nya, tapi kebetulan banget beliau sekarang lagi tinggal di Eropa. Siapakah beliau dan tinggal di mana sih? Langsung aja ya, aku undang ke sini ya. Ini dia Mbak Murdiati. Halo. Halo, Mbak Sasha, gimana kabarnya? Halo. Mbak Murdiati atau biasa kita boleh panggil Mbak Dati. Boleh ya, Mbak? Boleh banget, itu lebih Oke. akrab. Asik. Nah, pemirsa atau pendengar podcast Suara Ibu, Mbak Dati ini kalau ada yang belum tahu ya, adalah founder dari komunitas Lab Belajar Ibu. Betul ya, Mbak Dati? Betul. Alhamdulillah. Jadi mungkin nanti aku akan sedikit kulik-kulik nih cerita tentang beliau dan lab belajar ibu juga. Jadi insya Allah dalam episode kali ini kita akan banyak dapat inspirasi dan insight dari Mbak Dati. Tapi Mbak Dati sebentar, aku udah nyiapin sesuatu nih. Nah, hola, como está usted? Nah, bener nggak tuh? Wah, ini udah apa mau kita podcastnya pakai bahasa Spanyol? Aduh, jangan dulu. Jangan cuma nyari itu doang soalnya. Betul betul itu udah perfect itu. Wih, Apa pronunciationnya, oh, aduh. kata-katanya. Oke, kalau gitu jawabnya apa itu tuh, Mbak? Hola, estoy muy bien. Oh, artinya apa? Artinya apa? Kan tadi hola, como estas ya, yang aku Apa inget ya. kabar kan? Apa Iya kabar? betul. Terus Heeh. aku bilang kabarku baik banget. Oh, Gitu. kabarku baik banget. Oke deh, alhamdulillah. Nah, itu sebenarnya sekalian tanya. Jadi alhamdulillah walaupun gelombang panas di Eropa, Mbak Deti alhamdulillah aman nih, Mbak. Alhamdulillah kalau aku sekeluarga aman ya. Tapi Alhamdulillah. secara fakta emang itu terjadi sih, Mbak, dan banyak yang meninggal juga. Dan rata-rata yang Hmm. meninggal itu yang manula karena kan memang ini ya beda ya adaptasinya sama kita yang muda-muda ini ya. Terus Hmm. aku juga entah benar atau enggak, tapi karena aku mungkin terbiasa ya dengan iklim tropis Indo yang lebih Hmm. lembab, terus panasnya juga aku pikir sih lebih panas ya. Nah, pas di sini aku merasa itu tuh masih aman dan aku masih Oke. bisa melewatinya dengan normal. Oke, walaupun Tapi kalau temen, walaupun kalau aku searching-searching itu sebenarnya 40 derajat, tapi nggak terasa begitu panasnya. eh, kalau aku sih merasa kalau di kotaku ya itu masih Heeh. oke lah ya. Oke. Mungkin kalau yang di bawah macam Andalusia itu yang bagian selatan banget itu kan emang daerah paling panas. Itu bisa jadi sih aku eh, nggak tahu ya mungkin aku nggak kuat tapi di daerah aku tuh so far masih oke lah. Dan Oke. meskipun teman-teman aku di lab ya bilang, panas banget, aku nggak bisa tidur, eh, kebangun melulu meskipun pakai kipas angin yang paling kencang, aku masih bisa tidur dengan baik. Oke, berarti ada manfaatnya ya kemampuan kita bertahan di Indonesia. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, pemirsa atau pendengar podcast Suara Ibu, Mbak Dati ini tinggal di, kalau Andalusia tadi ya berarti tinggal di Spanyol, betul ya, Mbak? Aku di kota Nah, Valladolid, tepatnya dekat Valladolid. Madrid. Jadi Hmm.
Mbak Dati itu sekarang pendengar podcast Suara Ibu, jadi sedang berada di negara Spanyol dan nah ini dia yang akan kita kulik-kulik nih. Mbak Dati ngapain sih di sana gitu ya, ngerjain apa, ngapain dan sebagainya. Ini aku benar-benar penasaran banget sih, karena aku baru dengar cerita Mbak Dati itu sekilas-kilas. Jadi akan aku pakai kesempatan ini untuk mengenal lebih dekat dengan Mbak Dati. Ayo. Jadi gini Mbak Dati ini kan founder LBI itu ya. Berarti pada tahun 2021 memulainya ya betul Mbak? Atau 2020 sebelum itu atau gimana? Saat Kita memulai resminya LBI. kalau ditanya mulainya ya 2020 ya, tapi resminya Mm-mm. berdiri sebagai yayasan itu 2021. Oh oke, jadi Mm-mm. waktu itu Mbak Dati udah mulai berkumpul dengan ibu-ibu yang lain ya, yang Mm-mm. 4 founder lainnya ini dari tahun 2020. Nah pada saat Mm-mm. itu sebenarnya Mbak Dati lagi ngerjain apa? Nah, saat itu aku eh, lagi fokus di rumah Mm-mm. sebagai ibu rumah tangga domestik. Tempat berkarya aku tuh full di domestik ya. Oke. Meskipun aku sempat masih freelance di majalah industri teknologi pangan, bukan majalah Mm-mm. industri yang level nasional di Indonesia dan memang fokusnya tuh teknologi pangan. Cuman itu Mm-mm. nggak banyak lotnya juga. Jadi kalau ditanya ya full, nyaris full di domestik gitu. Oke. Mm-mm. Oke, nah ini dia kenapa aku excited banget karena beliau punya satu major dengan aku ya. Kita lulusan teknologi pangan ya, Mbak? Iya kita satu alma mater. Eh, Mbak Dati berarti S1-nya di mana kemarin? Aku S1 di IPB, Teknologi Pangan. Terus Oke. ya S2-nya di di Bangkok di Departemen Teknologi Oh, Pangan juga Chulalongkorn University. Terus baru oke. S3-nya ini di Spanyol. Nah, udah kesebut Hmm, nih. Berarti sekarang Mbak Dati lagi ngelanjutin PhD ngambil food tech juga betul, di Spanyol. betul. Oke, kalau kita tadi agak tarik ke belakang kan, pada tahun 2021 itu sebenarnya masih sibuk di rumah gitu ya. Itu berarti udah graduate dari master. Ya, betul, Sasha. Oke, terus sibuklah membuat lab belajar ibu tuh ya. And then, what year atau when year gitu ya. Dari Mm-mm. situ kemudian Mbak Dati mempersiapkan PhD-nya dan berangkat pada tahun berapa? Jadi aku itu mulai PhD tahun 2024 ya. 2024 karena Oke. sekarang itu tahun ketiga. Terus sejak 2022 itu aku sudah mulai nyari-nyari beasiswa, mencoba mencari-cari profesor yang bisa aku prospek untuk jadi supervisor dan alhamdulillahnya mulai S3-nya di 2024 Oke, ini tuh. berarti tahun ketiga udah mulai di Spanyol dari tahun 2024. Betul, Kebayang betul. timeline yang Mbak Dati nih berarti. Oke, berarti goalsnya apakah memang kenapa sih harus sekolah sampai S3 nih Mbak Dati? Apakah dirimu ingin menjadi peneliti, dosen, atau Oke. gimana nih? Sebenarnya kalau ditanya merencanakan, jujur aku tidak merencanakan. Jadi Oh, eh, secara pribadi ya, ketika karena aku memulai pernikahan itu di Spanyol, 2017. Aku nikah akhir 2016, terus 3 bulan kemudian aku pindah ke Spanyol dan bisa dibilang kami itu memulai kehidupan pernikahan itu di Spanyol. Dulu aku di Barcelona tahun 2017. iya. Nah, awalnya niatnya itu aku mau langsung S3 karena memang sudah keterima S3 di salah satu universitas di Barcelona. Tapi pas Oke. sampai rezekinya alhamdulillah aku langsung hamil. Terus setelah Hmm. dipikir-pikir ngelihat situasi realnya ya, kok kayaknya bukan satu hal yang bijak di saat bersamaan karena waktu itu suamiku lagi S3 terus aku juga S3 gitu dan Oke. posisinya aku hamil dan kerjaanku waktu itu memang akan banyak di lab kimia ya ini kan apa pertimbangan keluarga masing-masing ya. Tapi ketika Mm-mm. itu aku sama suami berpikir dan lebih banyak ke aku sih, aku mikir kayaknya aku nggak bisa deh kalau emang harus S3 bareng-bareng dengan kondisi yang uh, bener-bener kita itu masih belum adaptasi, terutama bahasa ya. Aku baru tahu secara fakta bahwa
di Eropa itu nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Dan di Oke. Spanyol, itu bahasa lokalnya itu kuat banget gitu. Terus Hmm. aku shock, itu culture shock pertama yang aku rasakan gitu. Karena aku pikir ya Eropa dengan standar pendidikannya yang lebih baik ya, aku pikir bahasa Inggris itu satu hal yang umum gitu. Tapi ternyata tidak, pemirsa. Oke. Dan aku di Barcelona itu harus belajar bahasa lokal yang lain lagi, bahasa Katalan. Kalau teman-teman Oh. tahu, di luar bahasa Spanyol. Jadi aku harus belajar dua Mhm. bahasa di saat yang sama. Dan Katalan ini lebih utama ya dibandingkan Spanyol. Terus selain bahasa juga aku lihat lingkungannya yang aku pikir kayaknya nggak kondusif untuk tumbuh kembang anak yang Islami ya, karena aku seorang Muslim. Terus termasuk aku untuk tempat aku belajar sebagai pribadi Muslimah, aku nggak menemukan ruang itu yang cukup. Dan komunitas Indonesia juga sedikit di Spanyol itu. Jadi akhirnya aku bilang ke suamiku, aku nggak mau S3 gitu. Kayaknya nggak apa-apa kalau satu-satu aja dulu. Dan buat aku pribadi, yang lain-lain itu bisa nanti. Tapi karena sekarang kita diamanahi ya, diamanahi anak, itu yang jadi tanggung jawab utama. Nah akhirnya aku memutuskan, oke aku nggak S3. Terus sampai akhirnya tahun 2022 itu ada momentum yang suami aku bilang, kamu gak apa-apa kalau mau S3, aku lihat kamu bisa dan aku akan support kamu. Terus padahal aku udah kayak, aku gak apa-apa kok, gak S3, aku juga gak apa-apa. Misal aku fokus berkarya di domestik, beneran deh, meskipun orang komen macem-macem, aku udah Mhm. mantep gitu. Dan aku merasa jujur, em, mungkin sebelum nikah aku pengen ini itu ya. Oh setelah nikah aku Mhm. mau begini begitu. Terus tapi setelah dijalanin kayaknya aku merasa cukup. Entah aku kurang ambisius, tapi aku merasa hal-hal lain itu tidak apa ya. Bukan tidak penting ya, tapi tidak relevan lagi buat aku gitu ya. Iya, Kan benar, masing-masing beda ya benar, orang betul, ya. betul, betul. Terus apa namanya? Tapi suami aku yang semangat, nggak apa-apa kalau kamu mau S3, kamu punya loh kapasitas Mhm. gitu. Terus nanti aku temenin. Terus oh ya kak, bener kak aku bisa dengan situasi aku setelah 6 tahun tidak berkarya di profesional. Ya kan kita kalau nggak nyoba nggak ada yang tahu. Bener nih aku nyoba. Ya udah nyoba aja, iya aku izinin. Terus aku dukung. Ya udah deh aku coba. Oh, oke. Jadi sebenarnya Bisa. nggak literally di planning Enggak. betul-betul ya? Enggak. Beneran enggak sama sekali. Oh, menarik sekali. Nah, itu tadi Hmm, aku ada satu gap berarti. Berarti sebenarnya Mbak Dati ini dari 17 sudah dari 2017 sudah di Spanyol ya? udah. Oh, berarti yang tadi kerja di majalah itu remote. Itu remote, totally remote. Oh, Mm. totally remote. Dan Berarti nggak memang full ya. sudah Mm-mm. berarti memang sudah punya kehidupan di Spanyol tuh udah dari lama sepertinya ya. Mm-mm, mm-mm, Oh, mm-mm. oke. Menarik banget Mbak Dati. Sampai tadi udah ada diceritain ada culture shocknya bahasa. Even Iya, harus belajar dua bahasa ya. Masya Allah. Nah, tadi kalau ngomongin aku soal plan S3 pun ternyata juga apa ya, sebuah kesempatan yang nggak nggak lagi dipengenin ambisius gitu ya, tapi datang aja gitu iya, ya. iya, Iya, apa ya di luar rencana lah kalau bisa di luar dibilang. rencana. Mm-mm, Nah, ini kan udah tahun ketiga kan, Mbak? mm-mm. Apakah sudah kebayang setelah S3 ini bakal ngapain? Nah, kalau ditanya kebayang apa enggak, ya sebenarnya ada beberapa plan. Em, tapi aku lebih ke apa ya? Mungkin kalau kalau ditanya mau ke akademik atau industri, bayanganku lebih ke industri sih. Oh, malah ke industri ya? Karena apa ya? Oh, Aku menyadari ya secara potensi umur, terus misal nah, ya nggak tahu ya yang namanya kan kita cuma bisa menghitung, tapi rencana atau rezeki mah ada ya kalau kalau kita mau berusaha ya. Tapi kalau aku bisa bilang secara plan, udah ada beberapa rencana, cuman secara potensi umur, terus secara apa ya kontribusi karir, aku tahu aku tuh berbeda dengan yang lain gitu. Jadi aku termasuk bisa dibilang mawas diri,
tapi aku juga Mhm. mau berikhtiar gitu. Eh, tapi kalau ditanya aku akan lebih pilih ke industri karena aku merasa lebih bisa nyesuaiin waktunya ya. Kalau misal berkarir Oke di oke luar oke. ya. Mhm. Dan tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada rezeki di akademisi, aku akan ambil gitu. Bahkan aku Iya suka iya. kalau sama teman-teman lab, misal lagi berbagi cerita ya, ya ampun ini susah banget ya, yang namanya Mhm. S3, terus kita tahu juga dunia kerja untuk lulusan S3 bukan yang mudah juga kan. Oh, Eh, oke. di Eropa secara global sama itu trennya. Mhm. Terus ya aku sesumbar ntar aku buka toko roti aku sendiri aja deh. Maksudnya masih masih linear sama yang aku Linear ya. kerjain, tapi Iya. nggak terlalu. Maksudnya aku bisa membuka peluang sendiri, ya nggak sih, Iya dibandingkan iya. harus mencari satu posisi akademisi yang itu sekarang aku melihat sih susah juga. Tapi ya Oh, tetap optimis. oke. Harus dong optimis. Harus Tapi ini dong. jawaban yang menurutku menarik banget, Mbak. Karena biasanya kan kalau di Indonesia kali ya, atau cuman aku doang nih. Biasanya kalau PhD ya peluang karirnya ya cuman antara dua kan, antara Mm. antara pure researcher ya kan Atau di dosen. atau dosen, iya kan? Iya. Tapi Mbak Dati ada kepikiran industri gitu. Aku akan kulik ini, tapi tunggu Siap. dulu sebentar ya, karena aku penasaran. Berarti balik lagi sedikit. Totally di Spanyol berapa tahun jadinya, Pak? Udah 10 tahun. Hmm, ya mau jalan 10 tahun ya, karena 2026, 10 tahun tahun ini. depan 2027. Jadi udah Masya jalan, Allah. mau jalan 10 Dalam tahun. 10 tahun ya. Hmm. Beri aku satu hal atau dua hal deh, Mbak. Selama 10 tahun ini udah melebur belum dengan nilai-nilai Spanyol tadi yang culture shock itu, dan kayaknya yang nilai Spanyol yang ini cocok nih sama value aku yang orang Indonesia atau orang Asia. Oke, oke. Kali aja buat info ke kita-kita nih yang kalau memang negara tujuan salah satu studinya mungkin ke Spanyol gitu. Kalau ditanya inilah ya, kultur Spanyol yang relate ya sama kita ya. Ya relate Eh, betul. Sebenarnya kalau ditanya sih terlalu banyak bedanya ya. Tapi Oh yang gitu. bisa yang bisa kita contoh nih, kalau yang khas dari Spanyol dibandingkan negara Eropa lainnya ya, itu mereka buat aku tahu kapan harus berhenti dan kapan Mhm. harus bergerak. Dalam arti Oh, gini, oke. bukan masalah work-life balance ya. Aku tidak Mm, memungkiri bahwa di akademisi pun tetap aja work-life balance mah itu susah. relatif lah ya. Oh, Eh, relatif. Oke. itu relatif lah ya. Terus di industri juga sama. Itu Oke. inilah ya. Tapi kalau orang Spanyol itu tahu kapan harus, misal kayak nggak tahu ya. Aku kalau ngelihat kultur nge-lab di Indo sama contohnya waktu aku di Bangkok ya. Kan kita tuh terkesan kayak bahkan sampai skip makan tuh hayuk gitu, biar kerjaan tuh beres. Nah, tapi kalau di sini di lingkungan terdekat aku pun, Iya. ya aku kan baru kerja juga pas sekarang ya, nggak ya nggak yang lain juga. Tapi yang aku bisa amatin dari mereka ini, ya kalau waktunya istirahat istirahat, waktunya kerja kerja gitu, Iya, iya, waktunya iya. eh, Sabtu Minggu nggak kerja sama keluarga ya udah itu udah dislotin waktunya dan nggak bisa diganggu gugat gitu. Dan bahkan kulturnya Spanyol itu dia itu ada coffee break wajib setiap hari yang Oh. kita tuh ngumpul semuanya di satu meja ya. Jadi nggak Heeh. bisa tuh misal sistem ngemil di Indo yang aku bawa cemilan aku di depan meja terus aku kerja sambil ngemil. Nah itu Oh, no, enggak. no. Nah, itu Oke. enggak. Itu namanya siesta kalau di Spanyol. Aku kurang tahu ya kalau di Portugal apakah ada yang mirip-mirip, tapi yang khas di Spanyol itu ada yang namanya bukan siesta dan almuerzo, ya itulah. Intinya mah coffee Mm-mm. break lah. Itu kita harus ngumpul satu meja dan itu kita disconnected sama kerjaan kita gitu. Nah, itu yang buat aku tuh merasa wah itu penting emang untuk apa disconnecting ya sama rutinitas kita. Dan Iya, mereka betul. disiplin soal itu. Dan itu Oke. jadi salah satu faktor yang aku tahu ya, kenapa umur angka hidupnya orang Spanyol itu termasuk yang paling tinggi di Oh, dunia, really? bahkan Aha. sama kayak Jepang.
gitu karena Mhm. mereka secara secara dietnya diet khas Mediterania termasuk soal Hmm. istirahat itu tuh mereka juga disiplin Disiplin gitu. ya, disiplin benar-benar benar. Mm-mm. Oke. Itu sih. Terus apalagi ya, so far yang menurut aku tuh penting untuk dicontoh itu ya, Syah. Oke, oke, oke. Mm-mm. Tadi aku dengar banyak sedikit-sedikit bahasa Spanyol. Kayaknya kalau sekarang berarti udah fasih nih, Mbak. Karena aku juga pernah lihat Mbak Dati diliput di TV Spanyol nggak sih, Mbak? Itu NGO Spanyol. Oh, itu NGO Spanyol. Mbak kok bisa sefasih itu? Karena Berarti keadaan, berapa tahun berarti? aku tuh baru bener-bener fasih Spanish itu tuh pas kerja ini 3 tahun belakangan. Karena kan di Oh. Barcelona itu mereka banyaknya bahasa Katalan ya, Mhm, mhm. lebih penting dibandingkan bahasa Spanyol. Terus di Oke. sisi lain aku juga nggak banyak latihan praktik karena kan Mhm. sehari-hari itu banyaknya di rumah dan aku mengajarkan Mhm. anakku bahasa Indonesia dong. Aku juga nggak Iya. mau. Aku nggak ngomong Mhm. bahasa Inggris atau bahasa Spanyol di rumah. Oh, oke. Akhirnya memang eh aku nggak banyak berkembang Spanyolnya. Terus Mhm, dan mhm. itu juga secara data ya ibu-ibu rumah tangga yang dari eh, sebagai pendatang ya maksudnya ya em, Mhm. yang non Spanish trennya itu memang begitu gitu. Jadi kenapa mereka susah untuk Mhm. berakulturasi bukan Heeh. karena nggak mau tapi karena kendala bahasa itu yang dengan fokus mereka di rumah, mereka nggak punya Mhm. kesempatan untuk memperbaiki bahasanya. Dan itu kan kadang suka Oke. Mhm. disalahpahamin ya, seakan-akan kita tuh nggak mau membaur Iya, gitu. betul. Mm. Nah, Cuek. pas akhirnya aku kerja di sini, ya mungkin karena aku sering, maksudnya tanpa disadari kan aku juga mendengar, Ya. melihat, membaca, ya kan eh di selain juga aku ngambil kursus meskipun itu nggak nggak optimal ya bisa dibilang. Mhm, Nah, mhm. aku terdesak ketika 3 tahun belakangan itu harus ngomong bahasa Spanyol, ngebimbing Hmm. anak S2, terus ada anak intern pakai bahasa Spanyol. Ya mau nggak mau akhirnya aku harus bisa dan terdorong untuk Oh. bisa Oke, gitu oke, Syah. oke. Berarti proses belajarnya tuh bener-bener otodidak yang paling dominan otodidak karena praktik langsung ngomong ya, Praktik dipaksa langsung gitu. itu harus bener-bener Ah, harus bener-bener. harus Emang. dipaksakan dan kita harus berada di lingkungan yang emang mereka itu semuanya ngomong bahasa Iya, Spanyol. Heeh. mengencourage kita untuk mau nggak mau lu harus bisa, Iya, harus ngomong, kalau iya nggak ada yang betul ngerti betul. nih gitu ya. Iya, Oke, Sa. oke. Berarti antara kursus sama otodidak malah berpengaruh sih yang langsung komunikasinya itu ya. Iya, iya Eh, itu membantu banget lah. Tapi capek loh ya otak gitu ya. Iya, iya, iya. Suka bingung nggak sih kayak, aduh, mau ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, apa bahasa Inggris nih? Sering kayak gitu Dan nggak, aku Mbak? mix bahasa Inggris juga. Heeh, Nah kan, iya. heeh. Nulis disertasinya apa, Mbak? Bahasa Spanyol? Inggris. Oh, Jadi bahasa aku Inggris. hari-hari itu aku udah meta ini dengan orang ini aku ngomong bahasa Inggris, dengan orang ini aku ngomong bahasa Spanyol. Oke, oke, oke. Hmm, puyeng nggak tuh kepala ya Wah, kan? puyeng, Cak. Itu aku Campur capek aduk. banget. Oke, oke. Nah, tadi aku sempat dengar nih Mbak Dati bilang beberapa kali selalu bilang aku di sini kerja. Nah, aku penasaran. Berarti apakah PhD student ini sama kayak di Jerman dianggapnya sebagai pekerja juga, researcher gitu? Berarti apakah Betul. mereka berikan salary juga atau gimana, Mbak? Jadi, aku nggak tahu ya apa namanya yang terupdate karena aku sempat dengar-dengar misal nih. Jadi kalau di Spanyol itu status PhD itu bisa student atau researcher. Eh, Kalau di Australia itu mereka pakai istilah university tutor ya. Yang PhD researcher ini tuh punya kewajiban untuk ngajar juga, membimbing juga, sama ya nge-lab. Nah, kalau nanti dibedain lagi nih, eh bentar-bentar. Mungkin lebih gampangnya gini. Nah, kalau si student ini pada akhirnya dapat beasiswa dari Hmm. dalam Eropa, entah itu Ya, beasiswa kampus atau beasiswa Uni Eropa, dia ya. statusnya akan berubah jadi PhD researcher yang mana itu kontraknya kontrak Oh, kerja oh gitu. gitu. Jadi dibedakan dari penghasilannya ya dapat beasiswa atau enggak. Dan Hmm. beasiswa dari dalam Eropa itu otomatis akan dapat
kontrak kerja. Nah, makanya Oh, status aku tuh di sini sebagai researcher. pekerja, Iya, researcher yang researcher. dapat tunjangan apa ya? Kalau di Indonesia tuh bukan jam sostek Living lah ya, allowance apa? itu. Living living Tunjangan. allowance tuh jatuhnya gaji. Oh, Intinya oke. mah namanya gaji, biasanya tuh namanya gaji. Tapi kita tuh Mm-mm. dapat asuransi publik, terus kita dapat Hmm. tabungan tabungan pensiun gitu. Oh. Dan itu terhitung masa kerja. Jadi misal kita Mm-mm. bagi mereka yang mau daftar nasionalidad, bentar ya aku kecampur daftar warga negara warga negara Spanyol dengan kerja itu terhitung untuk bisa daftar si warga negara ini gitu. Misal Oh, oke. misal kalau student biasa dia nggak terhitung kerja kan, jadi dia nggak ada Ya. kesempatan untuk dapat syarat bisa daftar warga negara gitu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi Mbak Dati juga dapat dong kesempatan if kalau mau itu Mm-mm. jadi Tapi dapat masih warga jauh, negara. ya masih Oh jauh iya. karena Oh, kalau pekerja gitu. Oke, 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 oke. Berarti, tapi ini berarti kontraknya selesai setelah lulus setelah lulus PhD selesai dong gitu ya? ya bisa. Mm-mm. Oh, kayak gitu. Oke. Mm-mm. Nah, bicara tentang tadi eh, tempat Mbak Dati meriset lah, bisa dibilang bekerja sebagai periset di sana. Mm-mm. Kalau boleh di-spill, ini berarti universitasnya apa nih, Mbak? Nama universitasnya boleh di-spill nggak sih? Boleh lah ya. Oh, boleh banget. Nama universitasnya Universidad de Valladolid, Valladolid University. Itu Mhm. di kota Valladolid, dia Mhm. universitas publik dan apa namanya? Aku sekarang di departemen apa ya bahasa ya? Teknologi, teknik agrikultur dan biosistem. Teknik agrikultur dan biosistem. Oke. Tapi eh, spesialisasinya memang di teknologi pangan. Oh gitu. Oke, oke. Mm-mm. Nah, Mm-mm. berapa jumlah periset internasional selain Mbak Dati? Di lab aku nih ya, Lab kalau teknologi kan berarti ya, Mbak? aku katakan ya di lab aku itu tepatnya tuh mungkin 15 sampai 20 orang ya. 15. Oh Tapi ini banyak. ini bukan lembaga riset ya, research Mhm. group ya, Ya, research group, jatuhnya. I know. Research Mhm. group. Em, itu sistemnya kita research group, kita Mhm. ada 15 sampai 20 orang, ada Mhm. direkturnya juga di research group ini. Terus yang lokal asli Spanyol itu cuman satu dua tiga. Sekarang itu cuman 4 orang. Serius? 4 orang. Iya, serius. Terus Oh. em, kalau ditanya proporsinya, memang masih masih mayoritas itu Amerika Latin ya, karena Oh, Amerika kedekatan Latin. bahasa. Iya, 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 bener-bener. Kan nyaris semua Amerika Utara itu kan ya ada Meksiko kan, Amerika Utara, Mhm. Amerika Tengah, Amerika Selatan itu nyaris Mhm. semua itu berbahasa Spanyol dan itu Mhm. tiga Mhm. dua benua ya, bisa Jauh dibayangin ya. ya, ya dua benua gede maksud aku. Iya. Heeh. Eh, terus jadi mereka punya privilege dalam hal bahasa. Oh, Bahkan oke. orang Amerika Latin itu punya akses Schengen lebih kuat dibandingkan Asia. Iya, Kalau iya, mereka iya. wisata itu mereka nggak perlu daftar visa loh. Oh gitu. Bahkan untuk wisata tuh mereka nggak perlu daftar visa. Se-Schengen ya, se-Eropa ya. Ya, ya, Bisa ya, ya, dibayangkan ya. kekuatan kekuatan apa namanya negara bekas jajahan Spanyol dan gimana Spanyol Baik itu ya. ya Spanyol tuh bisa dibilang tuh Baik, baik Mbak, itu banget. namanya. Benar. Itu baik. Belanda, maaf ya, Belanda tuh Oh nggak iya. sama sekali. Itu jauh beda. Nah, Oh. itu privilege bahasa Spanyol. Jadi mereka orang-orang Amerika Hmm. Latin yang memang secara kompetisi itu mereka kompetitif loh. Mhm, Dan mhm, mereka mhm. banyak di sini. Terus kalau sisanya ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia. Aku satu-satunya orang Asia untuk saat ini ya. Mhm, mhm, Tapi beberapa mhm. beberapa Afrika itu ada, termasuk Maroko yang bawah-bawah itu juga ada. Dan kita banyak collab juga sama yang di Amerika Serikat. Terus kita mau coba sekarang ke Selandia Baru, ke Denmark dan beberapa negara Eropa lainnya. Gitu, Syah. Oke, menarik banget. Berarti saat ini satu-satunya yang dari Yang Asia gitu ya. iya. Oke, se-international international vibe-nya, tapi tetap aja didominasi sama Amerika Latin tadi itu ya.
Iya, Jadi berasanya kayak tetap aja Spanish juga omongannya banyaknya iya, kan. saya Iya, juga. bukan Em, English gitu jadinya. Nah, teman-teman Amerika Latin aku tuh lebih lebih banyak yang bahasa Inggris. Oh, tapi malah bahasa Inggris Ah, makanya. ya, Oh, prof aku oke. bahasa Inggris sih, tapi dia Hmm. agak inilah, agak unik lah dengan meminta aku, kan kamu punya kesempatan nih belajar bahasa lain, ayo belajar Oh. bahasa Spanyol. Iya, iya, iya. Tetap ya ujung-ujungnya Iya, ya itu encourage pakai bahasa Spanyol. kebanggaan Iya, bahasa. bener. Kebanggaan bahasa, Masya Allah. Oke, oke. Nah, Mbak Dati bekerja di sana, di research groupnya lagi ngerjainnya apa, Mbak? Meneliti apa ini? Topik riset S3 aku itu tentang eh, pembuatan ingredient ya, apa ya, bahan baku ya, Oh, bahan oke, baku untuk produk ingredient. bebas gluten. Hmm, Jadi fokus fokus kami itu memang di serealia untuk research group hmm. ini di serealia. Serealia itu ya sereal-serealan lah ya. Ya, ya, Terus ya. terus dan fokusnya itu salah satunya ya untuk produk bebas gluten Oke. gitu. Mm-mm. Gimana Mbak Dati laboratoriumnya? Oke gak di sana? Kalau buat aku oke banget ya Sya ya, dan mereka itu lab kecil tapi Oke. powerful kalau buat aku gitu. Jadi em, Hmm. bayangin ya Sya, ini bukan Hmm. universitas yang di kota besar, tapi mereka Hmm. tuh punya kemampuan yang sama gitu loh. Jadi ini aku share ya gimana gimana bahkan universitas provinsi bisa dibilang kan ya, Ya, ha. itu bisa punya kekuatan yang sama karena yang aku pelajarin Uni Eropa itu emang berfungsi banget untuk bisa mengadakan pemerataan akses riset, Oh, bahkan oke. sampai di level provinsi suatu negara eh, Spanyol ya. Karena Hmm. dan di samping juga ya pemerintah lokalnya juga, maksudnya pemerintah Spanyolnya juga emang emang kuat secara secara support gitu. Ya, Bahkan di ya. level provinsi ada yang namanya junta, itu apa ya istilahnya ya kalau di ya kayak departemen pendidikan provinsi lah ya, atau departemen Hmm. riset provinsi lah ya. Itu selalu ada dana untuk riset gitu. Oh, Jadi oke. sebenarnya lagi-lagi ya kembali ke gimana pemerintah itu berpihak terhadap riset Oke. itu Iya, riset gitu. itu Mm. betul. Dan misal nih mungkin 3 tahun lalu ya kita itu beli alat yang nggak bisa dihitung lah ada berapa di dunia ini yang punya. Setahu aku tuh paling nggak ada 3 gitu. Yang satu Hmm. di Swedia, satu di Meksiko, terus satu lagi di sini dan mungkin aku nggak tahu yang lain ya, tapi Wow. itu Hmm. terbatas lah ya. Dan aku bisa bilang bayangin universitas yang mungkin orang tuh nggak kenal, kalau aku bilang kamu dari mana, Univnya Hmm. Universitas of Valladolid, dari mana itu. Tapi secara jejak riset ya mereka mampu gitu. Keren, keren, Nah, keren. apa jadi kekuatan dukungan Uni Eropa termasuk yang lokal-lokal itu emang eh, bisa bikin sistemnya itu kayak raja-raja kecil lah ya. Hmm. Raja-raja kecil meskipun level lokal, berbahasa Ya. lokal, Hmm. itu mereka mampu. Dan mereka akhirnya juga nggak perlu keluar-keluar. Maksudnya ke provinsi lain atau ke negara lain Hmm. karena itu tadi iklimnya itu emang udah oke di level yang kecil sekali. Nah, Gitu. mungkin itu kali yang harusnya kita adopt untuk di Indonesia Betul. ya, Mbak. Jadi kayak Secara apa ya betul-betul. konsep pendidikan lah ya sama riset. Nggak, maksudnya jangan semuanya, maksudnya itu jangan semua terfokus di yang di Jawa itu tadi ya isunya. Betul Jadi kayak betul. semua orang maunya kuliah di Jawa, harusnya ya dimajukan teknologinya juga di wilayah-wilayah kita gitu kayak Iya, gitu betul. ya. Diratain biar Ya ya wajar lah teknologinya. kalau gulanya cuma di satu tempat, semua akan ngerubung Hmm. semutnya ke situ kan. Tapi kalau Betul. gulanya disebar, nah pasti orang bakal ngerubungnya tuh juga merata, ya nggak sih? Dan Iya betul. apa namanya? Akhirnya tuh juga pembangunannya juga merata. Nah, cuman kan itu Iya nggak sampai betul. ya ke Belum, belum, belum. belum. Optimis, Mbak, optimis. Ya, optimis. Syasha Menteri Pendidikan 2030. Oke, oke. Iya, 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 benar, 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 benar. Berarti kalau segi publikasi karena teknologinya tadi support, berarti bisa nyaingin dong ya, Mbak. Kan publikasi kan juga jadi apa namanya gengsinya Ini university kan. parameter ya. Mm-mm. Heeh, Mm-mm. berarti
ya itu tadi karena teknologinya sudah oke, publikasinya juga ikut kedorong gitu Mm-mm. ya Mbak. Dan kita juga nggak mikir publikasi yang karena mungkin udah otomatis iklan publikasi itu biasa lah ya. Tapi juga Hmm. nggak, tapi emang dananya tuh ada kalau emang mau publikasi. Dan waktu aku di Bangkok lah ya, itu tahun 2000, ini bayangin ya kalau kita compare se-ASEAN nih, kita nggak perlu lah jauh-jauh ke Eropa deh. Mau ngelihat tetangga negara aja deh. eh itu Bangkok ya per 2013 aku kuliah, itu mereka selalu ada dana publikasi. Dosen tuh nggak perlu mikir dana publikasi. Bayangkan, Gak perlu mikir. bayangkan itu baru Bangkok. Iya, 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 Nah iya. kita belum ke sana, jadi ya masih jauh lah dan harus terus optimis. Ah, betul. Semangat. Eh. Oke, ya aku udah oke lah kita omongin soal Indonesia ini memang agak-agak Pelan-pelan ya. iya, oke, Harus terharu, optimis. terharu, agak terharu atau miris gitu ya Mbak. Oke, boleh nanti disensor nggak apa-apa. Mbak Dati, nah ngomongin tadi jadi periset di Spanyol ya dengan tadi international fight-nya. Jadi tantangannya apa nih Mbak? Berada pada menjadi seorang periset di Spanyol dengan lingkungan yang internasional tadi itu, eh, plus Mbak Dati sebagai seorang muslimah, plus orang Asia tuh satu-satunya. Nah, bisa nggak nih dirangkum sedikit, bisa ceritain ke kita nggak? Jadi kita mungkin bisa take a note gitu. Apa nih yang harus kita prepare jika ingin menjadi periset, jika ingin studi di Spanyol khususnya gitu. Eh, Pertama ya, secara status muslimah itu harus kuat dan mantap secara keyakinan. Karena Mm-mm. kalau kita nggak menyuarakan apa yang kita butuhkan dengan persepsi Eropa itu ya cukup apa ya, bisa dibilang cukup sentimen lah ya untuk agama apapun, apalagi agama Mm-mm. agama kita. eh, Mereka nggak akan tahu dan nggak akan bertanya. Betul, betul, betul. Nah, Benar-benar. jadi emang harus dari diri kita dulu udah kokoh. Kita yang harus Dan representatifnya juga mm-mm, bagus gitu ya, Mbak. kita harus berani ngomong dan harusnya Oke. harusnya ini ya fair enough lah ya kalau mereka, kalau Mhm. aku sih kalau memposisikan harusnya fair enough kalau orang, Mhm. dan aku akan memperjuangkan situasi itu gitu. Jadi aku Oh, oke. bilang, Wow. aku bilang aku perlu sholat, aku minta tempat untuk sholat. Kalau memang Mhm. ditolak dan Mhm. banyak banyak kejadian yang emang nggak boleh, nggak dapat akses untuk itu. Ya, Hmm. eh, ya paling nggak aku coba ngomong bahwa aku ada kebutuhan itu, gitu. Nah, yang lainnya nanti bisa menyesuaikan. Terus secara secara kultur yang jelas beda ya. Jadi eh, Mhm. lagi-lagi kita juga harus berkata bahwa misal aku nggak minum gitu, Mhm. eh, ya ya aku harus bilang aku nggak minum, mohon maaf, tapi kalian bisa minum. Jangan pikir kalau aku nggak minum kalian nggak bisa minum. Nah, Hmm. meskipun setelah itu pasti akan ada resiko ya Syah ya, yang mana ya kita nggak akan bisa, ya otomatis ya kalau udah beda kan nggak mungkin kita akan jalan sama-sama terus. Itu udah Ya, udah paham. naluriah lah ya alam ya. Ya kita akan sadar diri bahwa kita nggak akan banyak diajak Iya, betul, betul. tuh. Sebenarnya Jadi itu mungkin eh, bentuk bentuk mereka menghargai kita juga iya, nggak sih? bentuk menghargai juga dan juga Iya. membentuk mereka juga punya hak untuk kenyamanan mereka sendiri gitu kan. Nah, dan misal ada hal-hal yang di luar kendali kita, karena banyak juga ya Syah ya, yang Mhm. akhirnya tuh jadi nggak enakan, terus akhirnya kita jadi uh, menego nilai-nilai kita sendiri, itu Oh, oke. lupakan gitu, karena Nah, mhm. masing-masing aja. Ya, Mhm. kalau kalau selama kita kerjanya benar, aku meyakini mereka akan happy dan mereka akan bisa lebih memahami kita. Itu sih lebih ke bergennya ya. Kalau aku merasakan toh toh kita juga punya etika kerja yang baik kok. Aku yakin Mhm. nggak kalah orang Indonesia, dan selama kita etika kerjanya bagus, ya mereka akan lebih menghargai kita dan kita bisa lebih bilang kebutuhan kita. Nah, itu sih yang aku selalu coba lakukan. Karena membicarakan itu juga nggak selalu punya kesempatan, tapi ditunjukkan dengan aksi kerja yang baik, tata krama
timur itu 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 membantu banget yang itu bisa bikin aku tuh bisa bertahan lah ya bisa dibilang sampai sekarang gitu Syah. Oke, oke. Itulah tips dari Mbak Dati. Aku catat banget. Emang paling penting adalah mendingan tuh apa ya, perbanyak husnuzon lah istilahnya ya. Hmm, Supaya tetap berpikiran positif juga. Maksudnya bukan berarti, maksudnya gimana ya, supaya hubungan kita sama mereka juga enak gitu kan ya. Kalau sedikit-sedikit baper gitu kan, ya istilahnya kan ya memang beda culture gitu kan. Itu ya yang harus emang beda dipahami. Satu, culture. iya kan? Itu Ah. satu harus dipahami. Yang kedua, ya jadi yang, kalau menurut aku sih aku bilangnya apa ya, tunjukin aja kalau lo tuh worth gitu. Jadi mereka mau nggak mau apa ya, Memperhitungkan menghargai kita. kita kan, ya membutuhkan Mm-mm. kita juga gitu kan. Mm-mm. Jadinya kita akan di apa, kehadiran kita eksistensinya terjaga gitu kan ya, dengan etika Mm-mm. tadi, dengan etos Mm-mm. kerja. Mantap, Mm-mm. cakep gitu ya ibu-ibu ya. Itulah kalau bekerja di kultur yang berbeda ya. Mm-mm. Nah, kalau tadi berbicara soal Mbak Dati sebagai periset internasional. Nah, sekarang aku mau lebih spesifik lagi. Mbak Dati sebagai perempuan periset. Nah, ini kita udah berarti bicara lebih spesifik kan. Nah, aku mau Ya. tahu kalau misalkan di research groupnya Mbak Dati, bagaimana proporsi antara periset perempuan dan periset laki-laki? Jadi kalau untuk perkembangannya sih emang eh, nggak selalu kalau sekarang ya itu Hmm, dominan perempuan. Jadi dominan dari perempuan ya. 15 dari katakan 15 itu Hmm. laki-lakinya cuman 3, sisanya perempuan semua. Oh, oke, berarti Ah. ini perempuan semua kebanyakan ya. Tapi ada masanya juga sebelumnya itu perempuannya sebaliknya. Jadi beda-beda. Oh Hmm, gitu. berganti-ganti lah. Mhm. Hmm. Ya, berarti karena perempuan semua, ini menjadi kondisi yang menguntungkan atau enggak nih Mbak Dati? Enggak juga. Oh enggak juga. Nah, boleh dong diceritain. Bukankah kalau sesama perempuan jadi lebih enak gitu kan? Gimana? Em, enggak juga sih, Oh karena enggak juga. karena tergantung kultur tadi ya. Kalau aku kan Oke. emang eh, karena kan kita semua punya akses untuk bekerja, kita sepakat Hmm. soal itu. Tapi hal-hal sisi lain soal perempuan itu beda secara kultur. Contoh ya, Oh, eh, kayak tahu aku tuh jadi rezekinya tahun lalu itu aku keguguran, Sya. oh ya Allah, innalillahi wa Ya, inna ilaihi raji'un. tahun lalu itu aku keguguran. Terus eh dan satu kultur yang agak beda ya memang di sini kan memang itu lebih tertutup ya orangnya ya. Eropa itu Mm-mm. secara umum kan lebih tertutup. Privasi itu sangat dijaga ya. Nah, aku cukup kaget ketika temanku kecelakaan, dirawat di rumah sakit, terus satu satu dosen orang tuanya meninggal, terus respon di lab itu adem ayem aja seakan-akan kalau kita kan di Indo lebih heboh ya. Ayo kita jengukin nih dia, kita samperin rumahnya, kita nyelawat, kita apalah apalah. Tapi di situ enggak, termasuk ketika aku keguguran. Oke, 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 Nah, oke. jadi setelah itu aku oh ternyata polanya beda. Jadi ya cukup cukup tahu aja karena standarnya beda, ya kita nggak bisa memaksakan standar itu sama kayak di Indonesia. Nah, ketika itu aku keguguran, aku dibilang aku adalah mahasiswi pertama prof aku yang hamil saat kuliah gitu. Begitu. Karena faktanya memang apa banyak juga di Eropa ya yang kita itu nggak boleh hamil saat kuliah Oh gitu. gitu. Mm-mm. Bah, yang jelas ya kalau di industri, jadi aku ngobrol sama bidan aku kan, aku bawa concern ini, aku takut nih, bukan aku takut ya, aku ada khawatiran nih untuk cerita kalau aku hamil karena itu hamilnya itu emang emang di luar dugaan lah ya, bukan Mhm. satu hal yang direncanakan, karena aku tahu akan ada risiko ini gitu. Mhm. Terus eh, coba kamu ngomong ya ke profesor kamu gitu. Tapi memang kalau di industri Oke. perempuan hamil dan melahirkan itu emang agak susah kalau di sini. Hmm. Nah, itu yang aku bilang meskipun semuanya perempuan, kalau value-nya beda, Mhm. ya kita
balik akan lagi ya berbeda juga kulturnya. perjuangannya. Heeh. Oke Mbak Dati, berarti memang balik lagi ya, lingkungan Mm, yang semuanya perempuan belum tentu jadi suatu hal yang menguntungkan bagi kita karena balik lagi ke kulturnya itu ya. mm-mm. Nah, itu kan Value-nya tadi itu. value dan kultur benar. Itu kan tadi as a perempuan. Kalau as a mother, jangan-jangan Mbak Dati doang nih. Periset ibu Iya, perempuan. Hah? betul. Iya betul, Serius? Syah. Oke, nah ini challenging dong buat Mbak Dati. Maksudnya kan kadang mungkin anak sakit atau gimana gimana nih Mbak? Boleh diceritain nggak? Nah, ya itu challenging banget ya. Eh, jadi apa namanya? Terlepas kalau aku juga punya nilai yang sama soal keluarga. Aha. Tapi aku yakin perjalanan karirnya tuh beda sama aku yang ada gap year. eh Ya beliau termasuk memfasilitasi lah ya. Misal aku mau bawa anak ke lab dan aku sering melakukan itu. Dan aku kan kontrak kerja itu mengharuskan aku kerja offline. Aku nggak boleh kerja remote gitu. Oke. Ya karena nge-lab juga kan juga nggak mungkin ya kalau nge-lab remote ya. Jadi aku Bener. harus harus ada kewajiban sekian jam per hari di di kampus. Gila di kampus. Terus dan banyak waktu aku membawa anakku karena memang ya suami lagi nggak bisa ngejaga atau ada Hmm. kondisi lain aku diperbolehkan bawa anak. Kalau lingkungan kampus tuh tergantung labnya, tapi lab aku tuh masih masih suportif. Terus apalagi ya? Oh, dan masih juga cukup fleksibel. Misal aku harus ngantor anak ke rumah sakit karena Nah. ada situasi yang suami aku tuh nggak bisa sendirian. Aku boleh ngambil waktu sejam sekian sekian waktu lah untuk bisa nemenin beliau. Terus apalagi ya? Hmm, Paling itulah ya, ya untuk kalau kondisi hamil, ya nggak ada yang gimana gimana juga kerja tetap harus sama, eh ya ya harus pintar-pintar jaga diri. Terus itu aja paling ya Syak ya. Nanti kalau aku ingat aku Hmm. ceritain lagi Syak. Oke. Tapi Nah, itu oh ya sebentar, bentar. Tapi itu kalau di kampus ya yang masih bisa hmm, fleksibel. Kalau di industri sejauh yang aku dapat cerita sih enggak gitu. oke, Mm-mm, benar-benar. mm-mm, Eh, berarti kan kalau di lab suportif, itu kan berarti kan autoritinya profesor ya Mbak ya, mm-mm, ya kan? betul. Mm-mm. Kalau dari teman-teman, kolega, misalkan ketika Mbak Dati lagi harus bawa si Dede gitu, Mm. aman-aman aja? Eh, beda cukup beda secara umum biasanya sih aman. Tapi ada juga yang responnya tuh agak beda. Dan aku kan juga masih harus ikut kelas ya. Ada sempat prof yang secara bahasa yang aku tangkap sih beliau agak segan lah ya dengan aku menanyakan aku boleh bawa anak kan. Aku boleh bawa anak nggak gitu. Sampai aku harus akhirnya mengatakan bahwa anakku itu tenang, dia nggak akan, aku jamin dia nggak akan mengganggu kelas. Baru beliau, oh ya nggak apa-apa kalau kamu bisa menjamin itu. Nah itu beda-beda. Terus eh so far sejauh ini sih teman-teman aku oke lah ya. Tapi ya aku sadar diri kalau ada anak kan pasti sedikit banyak aku juga akan balik lagi ke anak. Dia ada kebutuhan apa. Jadi aku mencoba mengkondisikan nggak bermudah-mudahan bawa anak, tapi misal di saat perlu ya aku menggunakan izin itu juga untuk bisa bawa anak gitu, Syah. Dan oh ya, Oke. termasuk juga secara plan ya, karena Hmm. nilai-nilainya beda, ya Mhm. mereka memang biasanya nggak berkeluarga dan nggak mau punya anak ketika lagi Lagi meniti masa-masa kita. karir. Ya, lagi Termasuk kayak. meniti karir ya, terlepas udah lulus S3, Hmm. terus nanti Mhm. mereka merasa belum stabil secara standar mereka, ya mereka nggak akan punya anak dulu gitu. Jadi emang nilainya tuh udah beda lah dan Beda. ngaruh ke plan hidup segala macam. Hmm. Wow, that's so challenging, Mbak Dati. Mm. Betul Being betul. being woman satu-satunya yang udah jadi ibu, banyak ini ya Mbak, banyak sabar-sabar hati gitu gak Oh sih ya? ya, betul banget ya. Harus kuat-kuat inilah, kuat-kuat iman lah, Iya, kuat-kuat iya, iya, mental. bener-bener. Tapi si Dede kalau sehari-hari daycare atau udah sekolah Mbak? Udah sekolah sekarang. Sekolah elementary. Mm-mm.
level elementary. oh anakku baru SD, SD Ya, SD ya. kelas 3. Mm-mm, Oh, ada SD kelas 3. mm-mm, Berarti mm-mm, Mbak Dati kerja di lab, dia masuk mm-mm. sekolah full day. Nah, kalau aku pribadi di keluarga aku ya, jadi Hmm. aku dengan situasi kami tinggal di sini, akhirnya tuh kami memutuskan bahwa kalau satu keluar, satu Hmm. masuk. Nah, Oh. dulu kan aku di rumah nih dari anakku umur 0 sampai 6 tahun. Hmm. Terus, nah sekarang suami aku lebih banyak di rumah yang Oh, oke. membersamai anakku. Oh. Jadi sehari-hari memang lebih banyak sama suamiku sekarang. Anakku udah Oh. mau naik kelas 4 nih, udah naik kelas 4. Ya sejak aku keguguran tahun lalu itu aku udah nggak nganter dia lagi, itu full Hmm. sama suami aku. Karena aku juga tetap mau ada ini kan lah ya, bonding lah ya. Paling nggak aku nganter, nanti yang jemput dia. Tapi sekarang udah full nganter dan pergi sama jemput sama suami aku gitu. Oke, kalau aku bilang ini so sweet ya, so sweet dalam keluarga ya. Berarti Alhamdulillah. support sistemnya Mbak Dati suami ya di sana ya, benar-benar jadi satu tim partner banget ya Mbak di sana. Masya Allah. Oh, oke Karena deh. kondisi juga sih ya, bisa jadi kalau di Indo pendekatannya bakal beda ya. Tapi Iya benar-benar di sini benar. kan yang aku tadi bilang kulturnya beda, untuk anak itu beda. Benar. Makanya aku sama suami akhirnya memutuskan pakai pendekatan ini untuk saat ini gitu Syah. Oke. Hmm. Nah, jadi kalau aku dari dengar cerita Mbak Dati tadi kita udah dengerin ya banyak hal yang Mbak Dati lewati. Kalau kita lihat banyak hal berat-berat juga yang Mbak Dati lewatin, terutama kalau menurutku datang hal beratnya itu dari sosial ya berarti ya. Atau dari penelitian juga berat, Mbak. Beneran juga berat. Penelitian juga berat ya. Oh iya, nah gimana nih Mbak Dati bisa melalui atau bertahan di keadaan yang seperti ini gitu Mbak? Ada gak eh, apa ya nilai-nilai perempuan Indonesia yang berkontribusi, kekuatan perempuan Indonesia yang berkontribusi dalam diri Mbak Dati untuk tetap bertahan dan melangkah maju gitu untuk melewati masa-masa yang berat yang tadi Mbak Dati ceritain. Banyak banget lah ya. Kalau aku mensyukurinya, kita besar di Indonesia itu kan iklim agamanya, terlepas apapun agamanya ya, Hmm. itu masih kuat, cukup Iya, iya, kuat iya. gitu. Dan itu yang buat aku jadi kekuatan dan nilai-nilai yang aku bisa terus jaga sampai saat ini, termasuk ketika aku mengajarkan ke anakku gitu. Karena kan kita tahu nilai-nilai di sini tuh ya jauh berbeda sama kita kan. Eh, tapi ketika kita meyakini itu sebagai satu kebenaran, maksudnya apa yang kita kita pelajari ya di Indonesia itu sebagai satu kebenaran dan kita paham apa yang kita lakukan, eh, mau di kondisi apapun, aku sih meyakini selama kita yakin dan kita paham, kita akan tetap bisa jalan dengan nilai itu. Dan banyak hal yang mereka itu juga nggak tahu sebenarnya realita yang kita yakini di Indonesia gitu kan. Nah, eh, tapi dengan keyakinan itu, terlepas mereka itu akan banyak mempertanyakan atau bahkan mereka nggak memfasilitasi. Cuman karena pada awalnya kita tuh udah yakin dan paham ya, kita tuh akan tetap bisa gitu membawakan dan menjelaskan bahwa ini loh yang benar, nggak seperti yang kalian tahu dan bayangkan selama ini. Nah, itu sih yang menurut aku kenapa sampai di titik ini tuh alhamdulillahnya ya Allah masih izinkan aku bisa memegang nilai-nilai itu dengan kuat dan di saat yang sama aku bisa memposisikan diriku di antara mereka gitu Syah. Hmm. Berarti Mm-mm. memang kalau kita berani merantau di Eropa lah ini kita bisa bilang Mm-mm. ya, ternyata nilai-nilai religius itu adalah salah satu penguat paling Iya, penting ya. Pak. Ah, ya penguat meskipun juga jadi tantangan lah ya. iya Uh-uh. betul betul betul. Mm-mm. Ya dua Tap- hal ya. Mm-mm. Benar. Karena kita kan juga nggak punya akses yang sama ya untuk melaksanakan nilai-nilai itu ya. Tapi kalau kita mau memperjuangkan, aku yakin itu masih mungkin, tergantung kitanya. Nah itu dia memperjuangkannya itu ya. Mm-mm. Mm. Nah
Berarti oke, kita mau bahas ke hal yang lain soal ini Mbak. Bagaimana kemudian Mbak Dati selama 3 tahun ini apa ya, bisa dibilang sudah menyicipi sistem pendidikan Eropa gitu ya, dengan pendidikan yang kita bisa bilang pendidikannya lingkungan internasional lah. Adakah perubahan-perubahan Mbak Dati dalam pandangan terhadap pendidikan? Maksudnya kita bisa compare deh, maksudnya gini, setelah aku belajar di Spanyol gitu, oh ternyata tuh pendidikan tuh harusnya tuh gini-gini, di luar yang tadi kita udah ceritain tentang pemerataan. Apakah ada lagi hal yang pengen Mbak Dati sampaikan gitu untuk kita bisa saling belajar dan mungkin bisa memperbaiki di sini, ada yang bisa kita ambil di Indonesia dari sistem pendidikan yang udah dirasain nih sama Mbak Dati di Spanyol gitu. Oke, yang yang jelas aku rasakan ya, kalau aku merasa di sini tuh arah pendidikannya lebih jelas. Arah Meskipun pendidikan. mm, meskipun secara global kan output pendidikan gitu kita itu kan memang cenderung ke arah industrialis ya. Semua Mhm, didorong ke arah industrialis. Dan itu mhm, juga nggak sepenuhnya benar gitu. mhm, Tapi yang aku rasakan di Spanyol itu terlepas tren global itu tadi, arah pendidikan itu mereka jelas gitu. mhm, Misal anak yang emang secara secara preferensinya itu mau ke science, natural science atau mhm, science alam, mhm. ya nggak perlu, ya ada masanya mereka harus mempelajari semuanya ya Iya kan, betul. di Iya, jenjang iya sih. pendidikan pendidikan Mhm. awal ya sampai SD. SMA, sampai SMP lah paling enggak. Tapi setelah itu yang nggak juga mereka harus mempelajari semuanya gitu. Nah, Oke. kalau di Indonesia itu tuh aku merasa kayaknya tuh kita harus bisa semuanya. Nggak tahu ya, aku bisa jadi penilaianku salah ya. Kalau Eh, beda ya, tep- Mbak. eh, kita tuh kayak harus bisa semuanya. Nah, di sini tuh ya dispesifikasikan kalau misalnya nih kamu nggak berminat ke universitas, nanti kamu bisa ngambil D3. Tapi D3 itu juga ada serapannya gitu. Kalau di Indo kan Oh, aku merasa serapannya. D3 itu emang emang terserap, tapi juga apa ya, lebih lebih terserap ujung-ujungnya tuh anak S1 gitu. Oke. Paham nggak ya? Paham nggak ya? Paham, Jadi paham aku. levelnya berbeda, cuman apa namanya, serapannya tuh tetap lebih dominan yang lebih tinggi jenjangnya gitu. Iya, iya. Umumnya S1 maksud aku ya. Kalau S2 Betul. S3 mah ceritanya sok beda Beda lagi ya. lagi. Gitu, heeh. Heeh. Terus termasuk juga hak-hak kerja ya. Ini pendidikan ya. Itu aku nggak tahu nyambung nggak ya, nggak nyambung nggak ya dengan, Mhm. ya aku pikir nyambung. Karena gini, orang yang lulusan katakan D3 itu tetap punya hak yang kerja tuh mirip dengan yang lulusan S1, S2, S3 kalau Mhm. di sini. Jadi pendidikan itu apapun nanti outputnya tetap bisa Mhm. mendapatkan hak yang sama di pekerjaan. Nah, Oh, kalau di Indo kan semakin tinggi jenjang pendidikannya, levelnya. cenderung haknya tuh lebih gede Tunjangannya kan ya. beda. Tunjangannya beda. Haknya juga beda gitu. Iya, iya. Terus, nah itu kan akhirnya nggak nggak adil juga karena nggak semua orang punya kapasitas atau privilege untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi Lebih tinggi. gitu. Dan seakan-akan kebentuknya kalau di Indo tuh kita menyalahkan, ya lo sih miskin Sekolahnya. gitu, Iya, ya lo sih bisa nggak diperhalus. pinter. Ya, kan arahnya gitu ya, Betul, lo betul, sih betul. nggak pinter. Terus aku, tapi kan kita gak, ya jelas nggak mungkin semua orang tuh pinter, dan nggak mungkin semua orang tuh pinter di Oh, banyak hal. Nangkep iya. nggak sih? Nah, Nangkap. pemetaan-pemetaan kayak gitu yang menurut aku akhirnya bikin arah pendidikan itu jadi kurang jelas kalau di Indo. Nah, kalau di sini arah pendidikannya jelas, pemetaannya jelas, di dunia kerja itu haknya akhirnya juga sama diperjuangkan. Hmm. Nah, itu yang menurut aku hal prinsip yang seharusnya bisa dilakukan di Indo, dan aku yakin kita mampu kok. Tinggal komitmen ini aja, pemerintahnya aja gitu, dan komitmen bersama lah ya gitu. Tapi ujung-ujungnya kembali ke kebijakan publiknya kayak gimana. Betul-betul. Relate sih kalau tadi ngomongin antara muara pekerjaannya dengan pendidikan ya balik lagi.
berarti memang 19 juta lapangan pekerjaan itu harus direalisasikan, Mbak. Gitu. Jadi, Betul-betul. Biar jadinya serapannya ya serapannya itu tadi benar. kan, bicara serapannya itu kan. Jadi serapannya akan Ya. lebih adil, lebih maksudnya orang yang udah capek-capek sekolah D3 juga udah tahu bakal ditangkep di Bakal mana, di mana? Betul, kan? betul. Yang Heeh, S1, yang S3 juga. benar. Dan gak cuma dosen peneliti tadi yang kata Sasha bilang. Iya, Kalau kalau industri itu sebenarnya sanggup gitu. Tapi kan betul. tergantung gimana pemetaan itu tadi. Di Eropa kan opsi Hmm. opsi kerja lulusan S3 kan gak cuma di swasta, gak cuma di dosen atau Nah, peneliti, tapi juga bisa ke industri. betul itu aku juga menarik karena aku sempat beberapa tahun lalu ke Jerman kan, Mbak. Nah, Hmm. di sana itu researcher itu, lembaga riset itu ternyata aku baru tahu mereka tuh kalau di Indonesia kan lembaga riset BRIN doang gitu ya, dipegang negara. Hmm. Kalau di Jerman itu malah banyak lembaga riset itu adalah pihak swasta. Dan Hmm. kerennya mereka adalah mereka tuh benar-benar researcher tuh benar-benar dianggap sebuah pekerjaan yang apa ya keren, difasilitasi negara dan mereka bisa dijembatani sama negara industri dengan lembaga riset tadi. Jadi, Nyambung jadinya ya. ya itu tadi makanya jadinya perisetnya itu bisa kerja di industri gitu. Jadi industri Mm-mm. jadi industri emang butuh periset S3-nya itu. Makanya kan jadi nyambung ya karena Mm-mm. dijembatani tadi. Jadi makanya Karena ya arah dan petanya tuh jelas gitu gak sih? Jadinya nggak cuma dosen dan peneliti di lembaga negara kita doang, ada Mm. peluang yang ke industri tadi itu. Berarti nanti Mbak Dati ini ke industri industri pangan dong berarti ya. Berarti periset-periset di industri pangan gitu atau gimana Mbak? Iya kalau mau linear ya, ya Oh ya. niatnya sih begitu. Semoga Hmm, semoga mohon doanya. iya 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 iya. Iya. Gitu guys, ya gitu ya ibu-ibu sekalian. Jadi itu dia banyak ya PR ya untuk negara kita. Nggak apa-apa, kita benahi pelan-pelan secara bersama-sama gitu ya. Terutama Tasya soal pendidikan 2050 ini. Menteri Indonesia. Terutama soal pendidikan ini gitu ya. Nah, Mbak Dati kalau kita bilang bahasanya kan udah jadi diaspora nih ya. Berarti ya diaspora yang udah hampir 10 tahun di Spanyol. Menurut Mbak Dati, menjadi diaspora gimana sih supaya apa nih? Bis dari sana kan aku suka dibilang suka mendengar nih Mbak, Hmm? diaspora itu kurang nasionalis gitu kan. Nah, gimana nih? Kita langsung aja lah bagaimana nih perasaan Mbak Dati kalau ada statement yang bilang diaspora tuh kurang nasionalis. Nah, jadi tuh sebenarnya diaspora Hmm. apa sih Mbak? Bisa nggak kontribusi dari sana untuk Indonesia? Nah, boleh dikasih paham dulu gimana nih Mbak Dati? Wah ini pertanyaannya berat ya. Mudah-mudahan aku tidak salah menjawab. Ini Oke. kalau dari pandangan aku pribadi ya, selama kita masih WNI, artinya kan kita ada ikatan resmi ya dengan pemerintah, namanya dengan negara Indonesia. Dan yakin deh, nggak semua orang itu, nggak selalu ya yang di luar negeri itu emang mau ke luar negeri. Tapi ya Oke. jalan hidup, kebutuhan, terus bisa Nah, jadi karena pernikahan, ya kan banyak lah kondisi-kondisi yang akhirnya mengharuskan mereka itu ke luar negeri. Buat aku pribadi, selama dia masih WNI dan menjaga nama baik WNI, kontribusi itu bisa di mana aja. Selama, ya maksudnya kalau ada ikatan ya memang harus balik ke Indo gitu ya. Kalau kalau memang memungkinkan berkarya di luar negeri, yang kondisinya begitu, ya itu bisa dioptimalkan gitu. Nah, kaitannya sama riset, secara pola dari yang udah ada, termasuk Indonesia ya, dan itu termasuk diaspora-diaspora negara lainnya, misal India, Cina, sebutlah India atau India lah yang paling ketara. Hmm, ya itu yang aku bisa lihat. Itu ketika ada diaspora di satu negara maju, nah mereka akan ngebantu diaspora orang-orang lokal lagi itu lain lagi itu untuk datang dan belajar di situ gitu. Nah, itu kan harus dilihat sebagai kontribusi. peluang dan kontribusi. Ya Iya. enggak? Karena eh, belajar dari Cina, belajar yang jelas Cina lah ya sekarang ya. Ya. Itu gimana mereka bisa mengangkat
pendidikan dan kemajuan negaranya kan dengan cara itu juga gitu. Nah, Hmm. artinya kalau ada yang masih berpikir kontribusi itu WNI itu harus terbatas di Indonesia, eh, ya itu belum tergambarkan sesuai dengan fakta dan datanya gitu. Karena sebenarnya hal-hal kayak gitu yang membangun kemajuan suatu negara juga gitu. Jadi Benar-benar. itu sih pandangan aku ya, dan harus didukung terlepas beda apa ya, beda tempat lah untuk kontribusi gitu, Syah. Mantap. Pokoknya aku bangga juga kalau misalkan lihat paper ada nama orang Indonesia itu adalah suatu kontribusi juga loh ya. Betul, Kita betul, betul. berkontribusi membawa negara kita juga, kita Mm-mm, berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan itu mm-mm, keren banget. Nah, Mbak Dati, kalau misalkan one day come back to Indonesia ya, mm-mm, apa yang bakal Mbak Dati bawa dari Spanyol ke Indonesia, khususnya soal bidang ini aja lah, akademik, riset, pendidikan, ada nggak? mm-mm. Mungkin yang kalau yang bisa aku lakukan lah ya, aku bakal membawa kolaborasi itu. Karena Hmm. menyadari bahwa secara kapasitas kayaknya kita eh, nggak bisa berdiri sendiri lah ya. Bahkan lembaga riset Eropa pun juga saling collab kok, meskipun mereka udah mapan masing-masing lah ya gitu. Tapi eh, aku melihat kolaborasi itu jadi satu alat pendongkrak lah ya, melihat situasi kita sekarang yang memang belum ideal. Dengan berkolaborasi, aku pikir apa ya, beban beban fasilitas, beban lainnya itu bisa Betul. lebih mudah gitu. Dan bahkan ya, yang paling jelas bisa kita mulai itu sesama negara ASEAN. Nah, itu tuh aku nggak tahu Hmm. ya, agak susahnya, kendalanya tuh apa ya. Karena kenapa Eropa itu bisa Maju. ya bisa Kompak. maju, eh, bahkan di level-level provinsi satu kecil pun ya, ya karena kolaborasi itu tuh besar gitu di level regional, oke, Hmm. di level regional. Nah, aku pikir itu bisa dicontoh di ASEAN. Nah, Oke. cuman ya emang belum kelihatan banget sekarang. Bahkan sejak 2010 ya, yang dulu ada apa tuh, plan-plan ASEAN Ya, eh, aku berbahasa lupa. Iya. Iya, iya, Ingat gak kok. sih Iya tuh. Ya, zaman-zaman kayak tahu, gitu? tahu. Itu Kayak itu booming. Iya, benar. booming kan, Heeh, tapi heeh. sampai 16 tahun kemudian Oh kemana iya, infonya? Nggak benar-benar. ada. Collab juga nggak ada. Si jarang ya, Nah, betul-betul. itu aku nggak tahu deh. Ya itu bukan kita lah ya yang bisa menjawab, tapi Bukan ranahnya. yang Iya, bisa betul. dicontoh itu adalah kekuatan kolaborasi untuk bisa mengurangi beban berat di level internal. Gitu, Syah, yang aku pikirkan sekarang ya. Masya Allah, mantap sekali Mbak Dati. Terima kasih loh Terima bincang-bincang kasih juga, kita hari Syah. ini. Seru banget. Aku banyak dapet cerita dari perjalanan Mbak Dati, kehidupan sosial di Spanyol, jadi periset, tantangan, semuanya. Lengkap banget ya. Tadi Mbak Dati udah ceritain. Terima kasih loh Mbak Dati. Oke, Mbak Dati, terima kasih bincang-bincang dan obrolan kita hari ini menyenangkan sekali. Bisa langsung ngobrol sama Mbak Dati dari Spanyol yang beda 6 jam ya waktu kita. Ya, kurang lebih. 6 jam Terima kasih juga, lebih. Sasha. Iya, 6 jam lebih lambat ya, Mbak. Iya, sekarang lagi musim panas jadi 5 jam. Kalau musim Oh dingin iya. 6 jam. Mm-mm. Oke deh kalau gitu buat ibu-ibu semua yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir tadi, terima kasih banyak. Ini mungkin saatnya kami untuk berpamitan. Semoga Mbak Dati di sana selalu sehat, semakin Amin. menginspirasi. Dan ya nanti kalau misalkan main ke Indonesia jangan lupa kita calling-calling gitu ya. Siap-siap. Buat ibu-ibu semua, nantikan terus episode selanjutnya di podcast Suara Ibu Senior Lab Belajar Ibu, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Dadah semuanya. Terima kasih, dadah. Dadah. Dadah.